Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel kelas P3K yang akan memberikan informasi dan edukasi pastinya buat kalian happy, teman-teman. Umar Bakri, Umar Bakri. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang dikutip dari Detik News, teman-teman. Ya, kita akan membahas yaitu dengan judul Menpan RP dorong kepala daerah pastikan tenaga non ASN ikut P3K tahap 2. Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan informasi kepada kalian biar semakin jelas dan gamblang nantinya ya, teman-teman. Jangan lupa channel ini terus dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share, teman-teman. Oke, jangan lama-lama lagi, kita baca artikelnya ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widiantini mendorong kepala daerah untuk memastikan tenaga non-ASN bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPK tahap 2. Seleksi P3K tahap 2 diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Nah, teman-teman, jadi kemarin yang terakhir di tanggal 7 Januari, kini diperpanjang lagi menjadi sampai tanggal 15 Januari 2025. Berdasarkan data BKN, kurang lebih 1,7 juta non-ASN yang harus dilakukan penataan. Kurang lebih 1,3 juta non-ASN yang diproyeksikan akan tetap menjadi P3K dari hasil seleksi tahap 1. Namun masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan sisa sekitar 400.000 tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Nah, saya meminta ya kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengkonfirmasi data 443.712 tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga non-ASN pada seleksi tahap 2, ujar Rini dalam keterangan persnya ya. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah pada hari Rabu tanggal 8 bulan Januari 2025. Rakor ini dilaksanakan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BKN Judan Arif Fakhrullah serta diikuti oleh seluruh kepala daerah beserta jajarannya ya. Terus Rini juga mengungkapkan ya, Kementerian PAN RB dan BKN tidak bisa menyelesaikan komitmen penataan tenaga non-ASN tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tenaga non-ASN dalam seleksi tahap 2 ini. Nah, dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PAN RB telah mengeluarkan dua kebijakan penting. Yang pertama, Keputusan Menteri PAN RB nomor 634 tahun 2024 yang substansinya mengatur tentang kriteria pelamar seleksi P3K bagi non-ASN yang terdata pada database BKN, jenis jabatan yang akan dilamar serta penyesuaian usulan kebutuhan P3K. Kebijakan yang kedua yakni Surat Menteri PAN RB nomor B/5993/SM 01/00/2024. Substansi surat itu menghimbau agar para pejabat pembina kepegawaian menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan. Nah, surat itu juga berisi apabila jumlah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya bagi teman-teman nanti yang paruh waktu pun anggarannya bisa disediakan. Nah,
Rini mengungkapkan pemerintah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-ASN agar bisa ikut seleksi P3K tahun 2024. Langkah penataan ini pun sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI. Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen, ya kan, untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi P3K tahap 2 ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, kata Menteri Pan-RB Bu Rini mengatakan seperti itu. Ya. Nah, di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepada daerah untuk konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk tidak mengisi jabatan ASN dengan tenaga non-ASN. Ada amanah undang-undang yakni tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga non ASN, waspadai itu semua, kata Tito. Sementara itu dari Kepala BKN Judan Arif Fakhrullah berpesan kepada kepala daerah dan BKD agar memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN yang sudah ada di database BKN. Ya. Pada seleksi periode kedua ini Judan meminta kepada daerah, ya, kepada kepala daerah atau pejabat terkait untuk jemput bola kepada tenaga non ASN untuk ikut seleksi. Nah, di tahap kedua ini kita harapkan semua teman-teman bisa mengikuti seleksi, ya. Kepala daerah perlu mengumumkan secara luas, ya, agar non ASN bisa mendaftar sesuai jadwal dari kepala BKN, ya. Kementerian Pan-RB dan BKN yang dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri menyiapkan coaching klinik sebelum tanggal 15 Januari 2005 bagi Pemda yang ingin berdiskusi mengenai langkah-langkah penataan non-ASN bisa memanfaatkan coaching klinik ini dengan optimal. Mudah-mudahan para Pemda yang ada di Indonesia ini bisa memanfaatkan biar berbagi informasi, ya, tentang pelaksanaan P3K tahap 2 ini, ya. Nah, itu dia teman-teman yang udah saya sampaikan kepada kalian. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.